Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi Allahumma sholli sholatan Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Rabbi zidni ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Santriwan santriwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan setelah libur begitu lamanya, kurang lebih 1 tahun ya, dari 2021 hingga 2022. Sudah lama liburnya, 1 tahun kurang lebih kan. Kalau 1 tahun libur kalian luar biasa. Tinggal pertanyaannya, kalau kita libur 1 tahun, apakah masih ilmu yang 1 tahun yang telah lalu itu apakah masih dan tidak ya. Oleh karena itu santriwan-santriwati, walaupun masih banyak di antara kita masih yang belum datang ya, terutama yang santriwati masih banyak, demikian pula dengan yang santri masih banyak yang berada. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai bahan pokok evaluasi kita bersama, terutama kami dan yang untuk kita semua. Setelah kita libur dan setelah kita bagi rapor, alhamdulillah bagi rapor sudah, libur sudah, dan kita akan memasuki semester kedua dan tahun 2022. Dan kami informasikan dan beritahukan kepada seluruh santriwan-santriwati, seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa hal sebagai bahan pokok evaluasi kita dari tahun-tahun kemarin itu. Mungkin ada di antara kita di tahun yang kemarin mempunyai titik jenuh yang berlebihan, mempunyai rasa malas yang berlebihan, mempunyai rasa jenuh dan malas berlebihan. Memang ini adalah sifat manusiawi, akan tetapi jangan berlebihan mempunyai titik jenuh, titik malas. Dan sekarang titik jenuh, titik malas harus hilang karena sudah kita diliburkan, sudah diberi libur itu lama. Kemudian harus yang sekarang ini titik jenuh yang berlebihan itu harus kita hilangkan. Rasa malas yang kemarin di tahun 2021 hilangkan. Yang ada pada tahun ini adalah mari tambah semangat, mari sungguh-sungguh, mari istiqomah, mari belajar dengan giat. Dan sekarang mari saya katakan kepada santriwan-santriwati, mari kita mulai dari berawal, pasang niat masing-masing untuk menuntut ilmu tiada lain. Kalau
sedang berada di lingkungan pondok pesantren ini, mari pasang niat kita baik-baik. Tidak ada niat itu dan ini, tidak ada niat lain selain daripada menuntut ilmu itu tersendiri dalam pondok pesantren ini. Karena kalau kita berniat lain, berniat beda di pondok pesantren ini, tidak akan tercapai ilmu yang kita akan raih. Yang bagaimana akan tercapai? Karena di pondok pesantren itu adalah tempat menimba ilmu, tapi niatnya adalah lain, maka tidak bisa akan tercapai. Oleh karena itu, santriwan-santriwati, pasang niat baik-baik, jangan saingi ilmu itu. Apapun pelajaran ikuti, apapun program laksanakan, siapapun yang ngomong dalam kebenaran ikuti dan dengar. Paham tak paham urusan mana. Yang terpenting adalah mempelajarinya. Sering saya katakan, ilmu itu tidak dituntut, ilmu itu butuh dipelajari. Kenapa dipelajari? Kenapa tidak dituntut? Kalau kita menuntut ilmu itu, pada hakikatnya ilmu itu berada di mana-mana, ada di mana-mana. Sekarang ilmu itu dipelajari. Di balik dipelajari ada guru, ada murid, ada ustaz, ada santri. Oleh karena itu, mari, mungkin ada di antara kita santriwan-santriwati di tahun kemarin, ada yang tidak mau mendengar ustaznya, ada yang tidak mau mengikuti ustaznya, guru-gurunya. Mari hilangkan hal-hal yang seperti itu, hilangkan sifat-sifat yang seperti itu. Mari kita menjadi orang yang nurut, orang yang mau mendengar sebelum kita tidak mendengar. Santriwan-santriwati, kalian adalah calon-calon orang yang akan didengar oleh orang. Sekali lagi, kalian adalah calon-calon orang yang mau didengar, yang mau diperhatikan oleh orang. Tetapi sebelum kita menjadi orang yang mau diperhatikan, mau didengar, belajar sekarang mendengar dan memperhatikan. Belajar dari sekarang. Mari kita sama-sama belajar mendengar, belajar memperhatikan. Itu adalah suatu kewajiban. Kita akan belajar mendengar dan memperhatikan, otomatis kita sendiri akan didengar dan diperhatikan. Tetapi dengan perhati, kalau kita mau tidak mau memperhatikan seseorang atau guru kita, tidak kita perhatikan, ya jangan dididik untuk diperhatikan di belakang hari oleh seseorang. Ya, nah kembali kepada tadi, mari kita sungguh-sungguh hilangkan sifat yang tidak, hilangkan rasa malas, rasa titik jenuh yang berlebihan. Pada tahun ini kita akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita berusaha menjadi santriwan-santriwati yang akan menjadi harapan orang tua, yang akan menjadi harapan masyarakat, bahkan harapan nusa dan bangsa. Usaha dari sekarang. Kalau tidak sekarang, maka kapan lagi? Ya, kapan lagi? Kemudian yang berikutnya, kemudian mungkin ada di antara kita santriwan-santriwati, mengajinya, sholatnya, hafalannya, murojaahnya kurang, atau dia mau mengaji, atau dia mau sholat
mau murojaah ketika diperintahkan saja. Jangan seperti itu, jangan seperti itu lagi saat ini ya. Bagaimana yang sekarang ini kita sholat, kita mengaji, kita berprogram, kita sekolah, semua aktivitas, seluruh aktivitas yang ada di pondok pesantren ini cukup tanpa kita memerintahkan atau tanpa ustadznya yang ada di sini itu memerintahkan dengan kekerasan. Jangan sampai hal seperti itu. Nah, jangan ya, hilangkan hal yang seperti itu. Cukup seorang ustadznya yang diperintahkan, cukup satu kali. Cukup sudah bersolat, mari kita sholat. Bermakan, mari kita makan. Bersekolah, mari kita sekolah. Berprogram malam, mari kita berprogram malam. Nah, bagaimana supaya kita ini, supaya kami di sini itu tidak memaksa dalam segala program itu, memaksa secara paksa. Jangan. Mungkin kemarin kalian atau kita semua ada yang mau berprogram ketika program baru mau program ketika secara paksa. Hilangkan sekarang. Bagaimana berpikir dalam hati, bagaimana saya ini akan ikuti program, ikuti semua aktivitas, seluruh aktivitas yang ada di pondok pesantren tanpa dipaksa. Nah, bagaimana tanpa dipaksa? Karena itu semua ada perintahnya terlebih dahulu. Misal sholat contohnya, dan bel sudah bunyi bel untuk sholat berjamaah, maka mari bergegas untuk melakukan sholat berjamaah. Bel makan, mari makan secara berjamaah. Bel berjamaah, bel ya, mari kita sama-sama keluar dari asrama masing-masing. Jangan sampai, bagaimana cara kita, jangan sampai cara para ustaznya sudah memanggil lewat mail. Nah, mungkin kemarin lewat mail itu tidak berbekas di hati kita, tidak berbekas di pendengaran kita, sehingga tidak berbekas di hati dan di pendengaran kita, terabaikan saja, terabaikan. Bagaimana caranya tidak mengabaikan suara perintah itu? Walaupun itu sebenarnya suara bel, tetapi itu berbentuk hakikatnya dan berbentuk apa? Berbentuk perintah. Ada bunyi bel untuk makan, ada bunyi bel untuk sholat, ada bunyi bel untuk program malam, ada bunyi bel untuk sekolah, ada bunyi bel untuk keluar dan lain sebagainya. Itu jangan diabaikan. Kelihatannya saja bel, tetapi itu adalah petunjuk dan perintah. Itu ya, begitu. Itu yang harus kita sama-sama perbaiki untuk kita semua. Intinya yang rasa malas, yang punya rasa malas, yang punya rasa tidak jenuh yang berlebihan, mari sama-sama hilangkan. Mari kita sama-sama menuju ke yang lebih baik, lebih bagus, lebih istiqomah, dan lebih mendengar, lebih mengikuti, lebih mendengar itu ya, mendengar siapa yang mendidik kita, yang mengajari kita, yang membekali kita, yang mengkader kita, itu harus kita dengar. Yang kita taati ya taati perintahnya, taati aturannya, dengar katanya dan jalankan. Dan saya meyakini hal itu semua di dalam para guru-guru kita, ustaz kita itu ketika memerintahkan, tidak ada sesuatu yang buruk dalam hal perintah tersebut. Justru itu adalah semua demi kebaikan, demi kemaslahatan kita bersama. Ya. Nah, sekarang kira-kira siap tak siap, harus siap menjadi yang lebih baik. Ya.
menjadi yang lebih baik. Ini yang santriwati masih banyak, belum balik ya. Balik. Nah kemarin sesudah pulang kita sudah kasih banyak buku panduan tugas setoran hafalan sholat, menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Tetapi ada beberapa orang yang menjalankan itu ya. Ada beberapa orang yang menjalankan itu semua. Mungkin apa yang dikerjakan di rumah kita tahu. Oleh karena itu dari sebelum itu kami menginformasikan kepada santriwan-santriwati semua, setelah balik dari rumah harus menunjukkan kartu kertas setoran itu. Ya, apakah terisi atau tidak? Ya, jangan diisi di sini, itu diisi di rumah. Ya. Apakah dia menjalankan itu? Apakah atau tidak menjalankan? Atau tahun-baruan saja? Tahun-baruan. Tahun-baruannya ini seru-seru ini. Tapi asuk kita tahun-baruan di pondoknya. Dan luar biasa. Mungkin tidak kalah asiknya dia bertahun baru. Tapi jangan dirayakan dengan hal yang tidak. Ya, rayakan dengan kekeluargaan, dengan hal-hal yang selayaknya, dengan berlebihan. Karena bukan tahun baru Hijri, bukan tahun baru Hijriah, bukan tahun baru Islam, akan tetapi tahun baru Masehi, bukan tahun baru kita, tahun baru benar maksudnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga santriwati memahaminya, untuk kita semua yang siap untuk berubah, siap untuk belajar, siap untuk mengikuti program. Hal itu semua dapat ada ketika diperintahkan dengan ada rasa kekerasan dengan kekerasan. Cukup buat yang keras ya. Kalau pilih keras biar saja, tak apa-apa ya. Dengan sekemampuan kita, dengan kemampuan kita. Kalau capek istirahat, masa capek dipaksakan? Tak bisa juga. Capek istirahat, belajar ya belajar, istirahat ya istirahat. Makan program istirahat. Pemirsa hadisnya ya tiket. Kurang lebihnya mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang tidak berkenan, ya dimaafkan. Jika ada yang benar, semoga ada maaf. Kurang lebihnya Allahul muwaffiq wal hadi ila sabil. Assalamualaikum warahmatullahi